Sebuah kota di ujung selatan benua hitam jadi persinggahan saya kali ini. Kota kosmopolitan yang jadi titik temu berbagai budaya di Afrika Selatan. Sekaligus destinasi wisata favorit di benua Afrika. Untuk urusan wisata, kota ini bisa dibilang sebuah paket lengkap. Jajaran gunung, semenanjung pantai, berpadu dengan bangunan tinggi menjulang khas kota modern. Maka tak heran, Cape Town dijuluki surga di ujung selatan benua hitam. Dari 17 juta wisatawan yang datang ke Afrika Selatan setiap tahunnya, 94% menjadikan Cape Town sebagai salah satu destinasinya. Tempat ikonik yang jadi tujuan utama wisatawan adalah Gunung Meja atau Table Mountain. Keunikan puncaknya yang berbentuk datar inilah yang menjadikannya satu dari 7 keajaiban dunia baru pada tahun 2012 lalu. Untuk menuju Table Mountain, sekaligus menikmati indahnya kota ini, saya memilih menumpang bus wisata. Terdapat 4 jalur yang bisa dipilih, dan di setiap pemberhentiannya, bus akan datang 15-20 menit sekali. Dengan satu tiket ini, saya bisa mengelilingi berbagai sudut kota dari pagi hingga sore hari. Jadi harga tiket yang tadi 240-an atau sekitar Rp230.000 itu termasuk seharian full tour dan juga headset. Jadi ada informasi yang disampaikan melalui bus ini dan bisa didengarkan lewat headset. Saatnya mencapai puncak Table Mountain. Sebuah kereta gantung siap mengantar wisatawan. Sudah beroperasi sejak tahun 1928. Alat transportasi ini terbukti bebas dari kecelakaan. Sekali jalan, setiap kapsulnya mampu menampung hingga 65 orang. Dan setiap tahunnya, 800.000 pengunjung mencapai puncak dengan kereta gantung ini. Jalur sepanjang 112 meter dapat dijangkau dalam 4 menit saja. Sampai di puncak, hawa sejuk langsung menyergap. Wajar saja, saat ini saya berdiri di 1086 meter di atas permukaan laut. Sesuai namanya, gunung ini memang terlihat seperti sebuah meja, rata di bagian atasnya. Konon, ini terjadi karena erosi selama 6 juta tahun. Luas dataran rata dari puncak gunung ini mencapai 3 kilometer. Benar saja, gunung ini merupakan sebuah destinasi yang wajib dikunjungi. Pemandangan indah kota Cape Town terhampar di depan mata saya. Total populasi di Afrika Selatan hingga saat ini diperkirakan mencapai 40 hingga 50 juta jiwa. Sekitar 3%-nya menganut agama Islam. Dan dari 3% tersebut, 60%-nya tinggal di kota belakang saya ini. Sebuah kota bernama Cape Town. Banyaknya populasi muslim dipadu dengan potensi wisata yang besar membuat kedatangan wisatawan muslim terus tumbuh. Bahkan pada tahun 2014 lalu, Afrika Selatan menempati posisi kedua negara non-anggota Organisasi Konferensi Islam yang ramah terhadap pelancong muslim. Potensi inilah yang membuat pemerintah dan pelaku wisata gencar menyediakan berbagai fasilitas bagi umat Islam. Salah satu yang serius menggarap pasar ini adalah Suburban Lodge. Berdiri sejak tahun 1997, penginapan yang terletak di kawasan Athlone ini bisa dibilang penginapan halal pertama di Cape Town. Yeah. After the abolishment of apartheid, sanctions were lifted. People could travel all over and people could come to South Africa. And we had some people from Malaysia that wanted to come to Cape Town and we couldn't find halal accommodation for them. And that's when we realized there is a niche in the market, something that we can offer our Muslim traveler. Keberadaan alkohol dilarang keras di area penginapan.
Sedangkan untuk urusan perut, sang pemilik menjamin hanya makanan halal yang tersedia di sini. Harga sewa kamar per malam mulai dari 650 rand atau sekitar Rp550.000. Berbagai fasilitas pun diberikan. Namun, yang paling menarik perhatian saya adalah lokasi penginapan yang langsung menghadap ke ikon kota ini, Table Mountain. Alhamdulillah, meski minoritas, nyatanya banyak kemudahan yang diberikan bagi pelancong muslim seperti saya. .3, welcome back to the show, Voice of the Cape Drive Time. Keindahan Cape Town memang jadi daya tarik. Inilah yang membuat bangsa Eropa datang dan menetap sejak tahun 1652. Mereka berasal dari berbagai negara seperti Belanda, Perancis, dan Inggris. Ya, meski berada di benua dengan mayoritas berkulit hitam, populasi warga kulit putih di kota ini ternyata cukup tinggi, mencapai 15%. Jejak Eropa pun dapat dilihat dari infrastruktur kota. Sejarah masuknya Islam ke kota ini bersamaan dengan masa kolonial Eropa pada abad ke-17 lalu. Islam dibawa oleh budak Belanda yang berasal dari negara-negara Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Saat politik rasis yang berlaku selama puluhan tahun, Islam tetap bertahan. Islam juga dipandang sebagai resistensi terhadap doktrin apartheid yang jauh dari nilai kemanusiaan. Dari waktu ke waktu, jumlah penganut agama Islam pun terus tumbuh. Dakwah Islam di kota ini bahkan di negara ini dilakukan dengan berbagai macam cara. Salah satunya adalah melalui media massa. Dan salah satu media Islam terbesar dan tertua yang ada di sini adalah Muslim View ini. Mulai dicetak sejak tahun 1960, Muslim Views merupakan media cetak komunitas muslim tertua yang masih bertahan hingga kini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. How are you, Yana? I'm great. Farid, sang editor, menyambut saya. This is the place where it all happens. Ia sudah bergabung dengan media ini sejak tahun 1976 lalu. Beragam tantangan pernah ia lalui. Ia pun menceritakan banyak hal, termasuk peran Muslim Views pada masa kelam apartheid dulu. Kala itu tak banyak akses informasi yang bisa masyarakat dapat. Kebanyakan media seperti radio dan televisi diambil alih oleh pemerintah. Isinya pun sekadar propaganda untuk meninggikan ras sang penguasa. It's, if we can go through some of these copies, the Muslim Views, for example, news. This is the Muslim News. This was way back in 1984. Oh yeah. This shows that the Muslims were very involved in the struggle against apartheid. I see. And the Muslim News is actually a very good record of that particular thing. Sempat bernama Muslim News, media ini ikut berperan sebagai pemersatu umat Islam yang tak bisa bergerak bebas pada masa itu. This is how we grew up. But the apartheid regime, what they tried to do, they said, no, you are Indian Muslim, you are Malay Muslim, so they tried to divide us. What the newspaper, what Muslim News did, and it played a very important role, was to make people aware, the Muslim community, because like any community, people do fall into the trap. And I said, yes, I'm an Indian Muslim. Or this one will say, I'm a Malay Muslim. They fell into that trap. So what our newspaper tried to do, and our newspaper was really very strong on that, was to say there is no division between Muslims, you know. Kini Muslim Views dicetak sekali dalam sebulan. Tak kurang dari 25.000 eksemplar disebar ke penjuru negeri. Perkembangan zaman dan demokrasi memang membuka banyak celah media dakwah di kota ini, salah satunya melalui media suara atau radio. Sebuah stasiun radio komunitas Islam jadi tujuan saya selanjutnya. Namanya Voice of the Cape.
Baru mengudara tahun 1995, stasiun radio ini muncul sebagai simbol demokrasi sekaligus simbol kebebasan beragama di negeri ini. Assalamualaikum and good afternoon. President Jacob Zuma. Perkembangan media penyiaran di sini memang baru benar-benar tumbuh setelah runtuhnya apartheid. Kini, tak hanya jadi sebuah media informasi, Voice of the Cape juga hadir sebagai representasi Muslim kota ini. Salah satu sosok yang ikut membangun radio ini adalah Shafiq Morton. Ia merupakan jurnalis sekaligus penyiar senior di sini. Well, the role of a radio station like Voice of the Cape is number one, it represents the Islamic ethos of the Muslim community in Cape Town. And secondly, it also gives a Muslim voice to the whole of South Africa. They are given a window into the Muslim world. The adhan plays on the air. The radio station goes out to various communities. So the radio station plays a very active role, not only in the Muslim community, but in the broader South African community as well. 91.3, welcome back to the show, Voice of the Cape Drive Time. The Muslim Judicial Council will be hosting. Hingga kini beragam program acara dibuat. Beberapa tokoh penting pun pernah hadir dan jadi narasumber di sini. Namun satu tujuannya, menyebarkan kebenaran dan keindahan Islam. Nafas Islam di negeri ini juga tak pernah lepas dari nama besar Indonesia. Pasca runtuhnya apartheid, Afrika Selatan menamai dirinya Rainbow Country atau Negeri Pelangi. Sebuah negeri dengan bermacam ras, warna kulit, dan budaya. Warna-warni ini pula lah yang terlihat di sebuah kawasan mayoritas Muslim. Sebuah kampung tua di Cape Town bernama Bo-Kaap. Terletak di lereng Signal Hill yang menghadap ke Table Mountain, kawasan ini ditandai dengan rumah-rumah bercorak khas. Perpaduan gaya timur dan neoklasik. Setiap rumah di Bo-Kaap ini diberi warna yang sangat cerah dan cenderung warna-warni. Hal ini dilakukan untuk merayakan kemerdekaan dari apartheid. Karena dulunya nih, mereka dilarang menggunakan warna-warna yang cerah. Bo-Kaap dulunya disebut sebagai kawasan Melayu. Mereka merupakan tawanan perang atau budak jajahan Belanda yang diasingkan ke kota ini pada abad ke-17. Dari generasi ke generasi mereka beranak pinak hingga membentuk sebuah perkampungan Melayu Islam. Salah satu warga keturunan yang masih tinggal di sini adalah Shirin Habib. Tak banyak jejak Indonesia yang masih ia ingat. Yang ia tahu, di Indonesia banyak pohon pisang. Itulah mengapa ia sengaja menanam pohon pisang di depan rumah agar bisa merasakan suasana seperti di Indonesia. Beberapa ajaran dari nenek moyangnya pun masih ia jaga, salah satunya dalam urusan masak-memasak. Kali ini ia mau memasak kari ayam khas Quarter Malay, khusus untuk saya. Nah, jadi sekarang nih kita mau masak kari ayam. Katanya sih mirip-mirip sama yang ada di Indonesia sana dan katanya ada jejak-jejak Indonesia juga yang ada di kari ayam ini. Kita tungguin ya rasanya kayak gimana. So it's going to be nice, right? Yes, it's going to take me 5 years to learn your language first. It's nice too when you put the chicken in because we like. Keramahan bisa jadi sebuah persamaan yang dimiliki warga Bo-Kaap dan Indonesia. That we put in tomato. Dari aromanya saja sudah membuat saya tak sabar. Everything. But we like to make up. Setidaknya kari ayam ini bisa mengobati rasa rindu saya terhadap tanah air.
Jadi makanan di Cape Town ini beda banget sama makanan yang ada di Afrika lain, atau lebih beda lagi sama makanan barat, karena kalau di sini nih perpaduan antara bumbu-bumbu dari India dan juga dari Indonesia, jadi bercampur gitu. This is good, I like it. Tak sekadar mempertahankan tradisi, warga Muslim Bokap memang lebih memilih untuk masak di rumah. The reason why we like to cook our own food so we can get closer to our own culture, you know. Everywhere where you go, you buy, but it's Pakistani or it's Indian or it's you get not always a traditional Cape Malay. So there are restaurants, but it's not always the real tradition. And because of it's halal And in the it's house. halal everywhere. In the house you can buy everything halal outside. But when you cook in the house, you know everything is halal. Bismillahirrahmanirrahim is in it. In the pot. Ya, banyak nikmat yang sudah Allah berikan kepada manusia di atas bumi ini. Namun, tetap ada aturan mana yang boleh untuk dinikmati. Karena Allah yang Maha Tahu, mana yang baik dan tidak bagi makhluknya. Insya Allah. Kumandang azan terdengar begitu jelas di Bokap. Di sini berdiri 11 bangunan masjid termasuk Masjid Awal, masjid pertama dan tertua di Afrika Selatan. Masjid ini dibangun pada tahun 1794 oleh seorang warga Indonesia bernama Imam Abdullah Kadi Abdus Salam atau yang juga dikenal sebagai Tuan Guru. Ia merupakan pangeran kerajaan Tidore yang diasingkan Belanda pada tahun 1780. Berbagai peninggalan dari Tuan Guru pun masih terjaga. Quran ini merupakan salah satu bukti sejarah Islam masuk ke Bokap ini, dan Quran ini merupakan tulisan tangan dari Tuan Guru dan berasal dari memori ingatannya yang sangat kuat waktu itu. Ya, nama Tuan Guru memang sangat dikenal di sini. Tak hanya Al-Quran, berbagai buku mengenai Islam juga pernah ia buat dan jadi panduan penyebaran Muslim saat itu. Bagi Ismail, Tuan Guru merupakan sosok yang sangat ia kagumi. Di tengah keterbatasan, ia mampu membuka mata banyak orang. Kini Islam terus berjaya di negeri ini. Namun, ia sadar perjuangan menyebarkan indahnya Islam harus terus ia lakukan, meski berbagai tantangan harus dihadapi. So what did our forefathers do to preserve their identity and to spread Islam? Gatherings like what you saw now this evening, making use of every opportunity to draw people to the masjid, remind people about deen, keep them connected with each other. Why? If they're not connected with each other, they could so easily slip and disappear in the rest of the community. Because they're minority, they're small. Ya, tak mudah memang menjadi minoritas. Namun dengan tetap berpegang teguh pada ilahi Robbi, cahaya Islam tak akan pernah mati. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 87. Dan janganlah sekali-kali mereka dapat menghalangimu dari menyampaikan ayat-ayat Allah. Sesudah ayat-ayat itu diturunkan kepadamu, dan serulah mereka ke jalan Robmu. Dan janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Rob.